Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Zara, NIM 200266015. Di video ini saya akan menjelaskan sistem penjilitan untuk memenuhi UAS preservasi dan konservasi. Baiklah, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu kenapa kita harus menjilid bahan pustaka. Menurut Cockerell, buku dijilid agar halaman-halamannya tersusun menurut urutan yang sebenarnya, dan untuk melindungi buku tersebut dengan susunan menurut urutan yang sebenarnya, maka buku dapat digunakan dengan mudah. Alangkah sukarnya dipakai kalau buku tidak disusun menurut halamannya. Sebelum kita memberikan contoh penjilitan, kita harus mengetahui tentang pengertian penjilitan. Penjilitan yaitu proses atau cara menjilid bahan pustakaan dengan tujuan melindungi koleksi dari kerusakan. Kegiatan penjilitan termasuk dalam kegiatan konservasi yang meliputi perbaikan bahan pustakaan yang rusak agar kondisinya bisa dikembalikan seperti aslinya. Selanjutnya, istilah dan definisi penjilitan. Yang pertama yaitu bahan penutup. Kumpulan bahan-bahan penutup karton dan tatahan yang siap diletakkan pada blok buku. Yang kedua yaitu blok buku. Kumpulan lembaran yang termasuk naskah tercetak atau tertulis. Yang ketiga, jahit lewat lipatan. Metode mengaitkan atau kateren yang terpisah dengan benang yang melewati menembus lipatan. Yang keempat, jahit samping, yaitu metode untuk mengamankan lembaran buku dengan benang dekat pinggiran jilid. Yang kelima, jilid ulang, yaitu proses mengganti suatu jilid yang menggunakan baik metode original maupun baru. 6, kertas diffuser basah, yaitu kertas dengan pH 7,0 atau lebih. Yang ketujuh, kuras atau katern, yaitu proses penjilitan buku majalah kuras atau katern adalah susunan halaman-halaman buku atau majalah dalam lembar kertas besar. Yang kedelapan, lembar pelindung, lembar terlipat dari kertas yang dipasang pada blok buku dengan masing-masing menghadap ke sisi dalam karton. Selanjutnya, langkah penting dalam menyiapkan penjilitan. Yang pertama, penghimpunan. Penghimpunan adalah penyusunan lembaran-lembaran menurut urutan yang dikehendaki, kemudian membentuk kuras atau karton. Selanjutnya, penggabungan. Penggabungan adalah menyatukan secara era dan padu suatu lembaran menjadi karton, dan kemudian karton-karton itu digabungkan menjadi buku. Penggabungan ini dapat dilakukan dengan cara jahitan benang atau kawat. Selanjutnya, jenis-jenis penjilitan. Yang pertama, jilid hardcover. Jenis jilitan ini yaitu yang dibuat dari bahan kardus khusus yang jadi terkesan kaku, tebal, dan jadi lebih awet. Yang kedua, jilid softcover. Jenis jilitan ini yang berupa ringan, tipis, kertas cover yang delaminating. Yang ketiga, jilid dengan tanda. Jilid dengan tanda yaitu memperhatikan tanda pada bahan pustaka yang akan dijilid. Dokumen dibagi dalam kuras-kuras. Yang keempat, jilid lem punggung. Biasanya digunakan untuk buku novel atau buku bahan ajar. Kelemahan jilid ini adalah buku tidak bisa dibuka rata. Yang kelima, jilid spiral. Jilid ini jarang ditemukan pada koleksi bahan pustaka. Biasanya digunakan untuk buku tulis dan dokumen-dokumen khusus. Yang keenam, jilid lakban. Biasanya digunakan untuk makalah, laporan, dan diktat. Kelemahan jilid lakban adalah bahan pustaka tidak dapat dibuka rata atau sukar difotokopi. Selanjutnya, bahan untuk penjilitan. Yang pertama, bahan pustaka atau kertas. Yang kedua, lakban. Ketiga, gunting atau mesin potong otomatis. Yang keempat, pengganti besi. 5 lem. 6 kuas.
lainnya. Contoh kegiatan penjilitan di perpustakaan dapat kita lihat dari gambar yang di samping. Pustakawan sedang memperbaiki buku yang rusak. Buku tersebut bisa dijilid dengan berbagai macam variasi bahan material yang berbeda. Banyak di antaranya yang menggunakan kulit, kertas, bercorak, dan bahan lainnya seperti bukram untuk cover. Penjilitan dengan bahan tersebut diperkecualikan dengan teknik yang tinggi, dengan bahan yang berkualitas tinggi pula, khususnya untuk bahan kulit. Ini dikenal dengan sebutan ekstra atau edisi lukis. Sehingga untuk melaksanakan penjilitan ada berbagai cara atau metode yang dilakukan, yaitu sesuai dengan kebutuhan kondisi bahan pustakaan yang akan dijilid. Baiklah, saya akan memberikan contoh cara menjilid. Membuka lem dan masukkan lem ke wadah yang telah kita sediakan. Aduk dengan puas hingga merata. Selanjutnya, bahan pustaka yang telah kita sediakan maka kita lem dengan kuas tersebut di tepi-tepinya. Setelah itu kita lapisi dengan kertas karton tebal. Bagian bahan pustaka yang kita lem tadi dan kita lem dengan lakban agar memperkuat karton tebal dengan lakban. Selanjutnya, bahan pustaka tersebut, bagian karton tebal tadi kita lem agar kita menempelkan karton manila dengan rapi. Kita lem dari atas ke bawah agar tidak ada yang tidak terlemkan. Selanjutnya kita lem di bagian belakang bahan pustaka tersebut. Bentuk dari bahan pustaka yang telah kita bungkus dengan karton manila. Selanjutnya kita tempelkan cover bagian depan bahan pustaka tersebut. Sebelum itu kita lem bagian depan karton manila tersebut.
pustaka kita beri lem agar waktu kita menempelkan dan cover depan pustaka yang telah rusak itu rapi. Inilah bentuk teknik penjilitan hardcover dan ban pustaka. Selanjutnya teknik penjilitan dengan teknik lakban menggunakan makalah. Tugas akhir. Yang pertama yaitu rapikan makalah yang akan kita jilid dan klip bagian tepi makalah tersebut. Selanjutnya bagian cover depan dan belakang kita bungkus dengan cover jilid yang biasa orang fotokopi gunakan, yang kita ukur bagian bawah dan depan. Jika berlebih kita gunting. Bagian yang berlebih kita jepit dengan menjepit kertas agar rapi dan tidak ada kertas yang berlebih ketika kita gunting. Selanjutnya gunting bagian kertas yang berlebih, dan kita gunting harus hati-hati dan rapi. Selanjutnya kita lakban bagian ujung makalah. Terlebih dahulu kita buka menjepit kertas tersebut dan kita ulangi agar makalah tersebut dengan rapi. Lakban bagian belakang dari makalah tersebut. Nah, kita atur agar rapi ketika kita lakban. Gunting bagian lakban yang berlebih agar rapi.
bentuk makalah yang telah kita jilid tersebut. Baiklah, dari video saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.